adik-adik, semoga semuanya dalam keadaan baik. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas bagian-bagian tumbuhan. Ayo mengenal bagian-bagian tumbuhan. Langsung saja. Sebelum ke materi dan soal atau kuis, kita akan menuju ke tujuan pembelajaran. Langsung saja kita ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu mengetahui bagian-bagian tumbuhan, akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Baik, kita kembali ke home. Nah, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, mari kita langsung saja lanjut ke materi. Nah, materi kali ini yaitu untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan dari bunga, daun, buah dan biji, batang, serta akar. Baik, kita berawal dari akar saja ya. Nah, ini merupakan gambar dari akar. Ada fungsi dan jenis. Kita menuju ke fungsi. Fungsi akar. Yang pertama yaitu menyerap air, mineral, dan zat makanan dari dalam tanah kemudian dikirim ke daun dan ke seluruh bagian tumbuhan. Kedua, mengokohkan berdirinya tumbuhan. Yang ketiga, sebagai penyimpan cadangan makanan pada umbi akar. Contoh, singkong, wortel, lobak itu merupakan yang menyimpan makanan pada akar. Terus yang keempat, sebagai alat respirasi atau bernapas. Contohnya seperti tumbuhan bakau itu bernapas di akar. Selanjutnya kita menuju ke jenis. Nah, ini merupakan jenis-jenis akar. Yang pertama yaitu akar serabut. Akar serabut ini tidak memiliki akar utama, seperti pada gambar ini. Dimiliki oleh tumbuhan monokotil atau tumbuhan berkeping biji tunggal. Contohnya seperti rumput ya adik-adik. Nah, selanjutnya akar napas atau udara tumbuh keluar dari bagian batang bagian bawah ya, berfungsi untuk bernapas. Contohnya seperti bakau, pandan, dan anggrek. Yang ketiga yaitu akar tunggang. Memiliki akar utama yang tumbuh lurus ke bawah dan di akar utama muncul cabang-cabang akar. Contohnya seperti pohon mangga dan tomat. Yang keempat, akar gantung. Tumbuhan dari bagian atas batang dan tumbuh ke arah tanah. Itu contohnya seperti pohon beringin. Yaitu pada gambar di samping ini merupakan gambar pohon beringin yang akarnya gantung. Seperti ini ya adik-adik. Nah, yang kelima, akar pelekat. Tumbuh di sepanjang batang. Contohnya seperti pohon sirih dan samlung biasanya ya adik-adik. Yang keenam yaitu akar tunjang. Untuk menunjang atau memperkokoh berdirinya tumbuhan. Contohnya seperti tanaman bakau ya. Kalau di sini tanaman bakau itu berada di daerah Rancak. Tanaman bakau ini ditanam di pesisir pantai ya, agar untuk mencegah abrasi. Biasanya di air payau, pertemuan antara air laut dan air sungai. Nah, itu tadi pembahasan akar. Yang selanjutnya kita membahas mengenai batang. Nah, ini merupakan gambar batang. Langsung saja kita ke bagian-bagian dari batang.
Nah, ini pada bagian ini yaitu pembuluh tapis namanya ini ya, yang ditunjukkan pada tanda panah paling atas. Pembuluh tapis mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Pembuluh tapis teratur dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Tadi sudah dibahas yang mana tumbuhan dikotil. Pembuluh tapis tidak teratur dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Nah, yang selanjutnya tanda panah yang kedua yang ditunjukkan kedua ini, pembuluh kayu untuk mengangkut air dan mineral yang diserap akar ke daun. Yang ditunjukkan tanda panah ketiga ini pada bagian batang ini, kambium dimiliki oleh tumbuhan dikotil kambium ini ya. Nah, yang terakhir kulit kayu pada bagian lapis yang paling luar ini merupakan kulit kayu ya. Kita kembali ke fungsi daripada batang. Fungsi batang ada 6. Yang pertama yaitu memperkokoh tubuh tumbuhan sehingga terdapat bagian tengah yang keras atau disebut jantung kayu. Yang kedua, pengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Yang ketiga, sebagai alat pernapasan terjadi di bagian batang yang disebut lenticel. Yang keempat, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contoh seperti tebu menyimpan cadangan makanan pada batang, sagu, dan enau. Yang kelima, sebagai tempat menyimpan cadangan air. Contohnya seperti kaktus menyimpan cadangan air pada batang. Yang keenam, sebagai saluran udara batang berongga. Contoh tumbuhannya yaitu tumbuhan teratai, tumbuhan air ya. Baik, langsung saja kita kembali ke bagian yang lain. Selanjutnya kita ke atas menuju buah dan biji. Buah adalah hasil proses pembuahan. Buah juga bisa digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya yang menyimpan cadangan makanan di buah seperti mangga, jeruk, alpukat, jambu, dan pisang. Nah, ini seperti gambar ini ya. Ini merupakan gambar buah alpukat dan apel. Buah dan biji ya. Biji adalah bagian dalam dari buah. Di dalam buah pasti terdapat biji. Seperti buah alpukat ini, terletak bijinya di bagian dalam dari buah. Selanjutnya menuju ke daun. Baik, kita langsung saja ini menuju ke daun, yaitu ini merupakan gambar daun. Yang pertama mari kita membahas bagian luar dari daun. Nah, ini merupakan bagian luar daun. Pada bagian yang paling kiri ini yaitu tangkai daun. Ini pada yang ditunjukkan tanda panah ini merupakan bagian tangkai daun. Kemudian permukaan daun bagiannya ini. Kemudian urat daun ini ya yang berserat-serat di daun ini. Ini adalah urat dari daun. Kemudian tulang daun ini yang berada di tengah daun, tumpuan daripada urat daun. Nah, ini selanjutnya bagian-bagian dalam. Nah, adik-adik, ini merupakan bagian-bagian dalam daun. Yang pertama yaitu lapisan epidermis atas. Ini merupakan lapisan epidermis atas seperti ini gambarnya. Selanjutnya sel tiang. Terdapat kloroplas yang berisi klorofil. Pada gambar ini ya. Yang
bagian lebih dalam. Nah, selanjutnya yang gambar biru ini adalah bunga karang, terdapat kloroplas yang berisi klorofil. Ini. Nah, bagian yang terakhir ini, sel epidermis bawah, terdapat stomata atau mulut daun yang berfungsi untuk bernapas. Nah, jadi pada bagian ini adalah tempat bernapas daun ya. Kalau diperhatikan biasanya seperti bibir manusia ya. Seperti itu. Baik, kita kembali. Kita menuju ke bunga. Bagian bunga. Nah, ini merupakan gambar bunga matahari ya, contohnya ini. Nah, selanjutnya kita ke bagian-bagian. Nah, bagian-bagian bunga. Ini merupakan gambar-gambar bunga. Yang pertama yaitu ada putik. Putik ini adalah alat kelamin betina ya, putik ini. Kemudian kelopak bunga pada bagian ini yaitu bagian kelopak bunga. Tangkai bunga pada bagian ini ya, bagian batang ini ya, batang bunganya ini. Tangkai bunga. Selanjutnya ini bagian mahkota bunga. Yang merah ini merupakan bagian mahkota bunga. Dan yang ini titik merah dan titik kuning ini merupakan benang sari, alat kelamin jantan ya. Yang putih ini alat kelamin betina dan yang benang sari ini alat kelamin jantan. Selanjutnya kita ke fungsi bunga. Adapun fungsi bunga yaitu sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Nah, itu tadi sekilas penjelasan singkat mengenai bagian-bagian tumbuhan dari akar, batang, buah, dan biji, daun, sampai ke bunga. Nah, selanjutnya kita sudah sampai di materi tadi. Selanjutnya kita akan menjawab soal atau kuis. Nah, adik persiapkan. Ingat materi yang tadi, kita selanjutnya menuju ke kuis. Jika sudah siap, silakan klik tombol panah. Lanjut ke kuis. Nah, langsung saja kita menjawab soal dari nomor 1 yang ditanyakan yaitu fungsi akar bagi tumbuhan yaitu kira-kira apa fungsi akar bagi tumbuhan adik-adik? Apakah membuat makanan atau perkembangbiakan? Tadi kita sudah jelaskan bahwa fungsi akar bagi tumbuhan yaitu sebagai menyerap air mineral dan zat-zat makanan dari dalam tanah. Itu adalah fungsi akar bagi tumbuhan. Nah, soal nomor 2. Akar pada pohon beringin termasuk akar. Tadi kita sudah membahas juga akar gantung ya. Jadi akar pada pohon beringin termasuk akar gantung karena dia tergantung bergelantungan ya. Nah, sekarang selanjutnya nomor 3. Bagian bunga yang indah dan berfungsi untuk menarik serangga adalah bagian mahkota bunga ya. Ini berfungsi untuk menarik para serangga. Soal nomor 4. Tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan pada buah adalah, nah apa kira-kira adik-adik? Tadi sudah membahas mengenai tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan pada buah. Ada buah apa saja? Dan di dalam buah tersebut terdapat biji. Apa saja adik-adik? Nah, ini dia jawabannya. Alpukat. Untuk soal nomor 5. Bagian batang yang berfungsi untuk bernapas disebut. Bagian batang yang berfungsi untuk bernapas disebut lentisel.
Yang keenam, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat pengangkut adalah sebagai alat pengangkut, yaitu batang ya, bagian tumbuhan sebagai alat pengangkut menuju daun maupun buah maupun bunga. Yang ketujuh, proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau langsung di daun ya, klorofil itu ya. Tumbuhan hijau langsung di daun. Nomor 8. Nah, ini ada gambar yang materi tadi, yaitu bagian bunga. Silakan diperhatikan dulu gambarnya. Ini soal nomor 8. Perhatikan gambar di samping. Putik ditunjukkan oleh nomor. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai putik. Ditunjukkan oleh nomor 2. Itu adalah putik ya. Tadi kita sudah jelaskan putik betina itu ya. Nah, selanjutnya soal nomor 9. Alat kelamin jantan pada bunga yaitu, nah ini lanjutan yang tadi, yaitu pada serbuk sari. Soal yang terakhir, sel hijau daun disebut apa kira-kira? Tadi sudah disebutkan juga tadi sebelumnya, klorofil ya. Jadi sel hijau daun disebut klorofil. Nah, baik. Sekian pembahasan soal mengenai materi bagian-bagian pada tumbuhan. Semoga bermanfaat. Jika materi ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jika ingin terus mengetahui pembaruan-pembaruan dari video pembelajaran dari channel Wetan Narotama, silahkan klik tombol lonceng pada bagian kanan bawah. Jika menyukai video ini, silakan klik tombol like. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya atau tutorial-tutorial selanjutnya mengenai pembelajaran. Terima kasih.